Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustadz kelas 9? Ustadz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita ini. Baiklah anak-anak Ustadz kelas 9 ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Dan Ustadz harapkan sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini ya, ada yang bertanya kepada Ustadz mengenai tugas-tugas kita ya, yaitu tentang budidaya ternak hias ya, pemeliharaan ternak hias kita. Baiklah anak-anak Ustadz, di kelas 9 ini antum ya ada tugas yang ingin Ustadz berikan, yaitu tugas praktek ya, yaitu tentang ternak hias. Antum boleh memilih jenis ternaknya apa saja yang ada di rumah antum, ataupun jika ada antum yang suka tentang hewan hias itu, antum bisa ya membelinya kalau memang antum ingin membeli. Kalau tidak, antum bisa mencari hewan apa saja yang bisa antum rawat ya. Contohnya misalnya di rumah banyaknya kucing-kucing yang liar ya, boleh antum ambil, antum rawat, antum pelihara. Itu juga termasuk ya kegiatan dalam pembelajaran ini. Kemudian ataupun antum di rumah ada jenis-jenis ikan hias ya, boleh juga anak-anak Ustadz. Nah, pertama ini yang perlu Ustadz sampaikan kembali ya mengenai ya pengamatan antum ya. Jadi setiap hewan yang antum pelihara itu harus ada pengamatannya dan pengontrolannya, pertumbuhan ternaknya anak-anak Ustadz ya. Pertama antum boleh buatkan seperti ini ya, kandang ya. Ini antum bisa jelaskan ya bobotnya berapa, tentunya antum bisa timbang, tingkah gerak lakunya ya, bulunya, kalau dia memang hewannya kucing ya ataupun kelinci ya, kemudian antum berikan keterangannya ya. Ini pekan pertama, pekan kedua seperti apa, ada perubahannya atau sama saja ya anak-anak Ustadz ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya antum ini ada, kalau misalnya antum pelihara beberapa kandang ya anak-anak Ustadz ya, kalau satu saja seperti ini saja ya, antum boleh tambahkan kolom lain untuk misalnya antum melampirkan fotonya anak-anak Ustadz ya. Jadi tugas ini tidak mesti antum tulis pakai tulis tangan ya anak-anak Ustadz, antum boleh buatkan di komputer ya, antum ketik, kemudian antum lampirkan fotonya ya. Pekan pertama seperti ini Ustadz, hewan peliharaan anak, pekan kedua sudah seperti ini, tapi tetap antum jelaskan keterangan ini ya, berat badannya ya. Kalau dari foto kan kita tidak bisa memperhitungkan berat badan ya. Paham ya anak-anak Ustadz untuk ini ya. Jadi ini contoh ini hanya sampai 4 pekan, tetapi antum pengamatannya lebih dari 4 pekan. Kenapa? Karena Ustadz ingin antum pelihara hewan ini sampai nanti penilaiannya ya, penilaiannya sampai nanti kita menuju ujian akhir semester ya anak-anak Ustadz ya. Saya harapkan antum paham tentang materi ini ya, maksudnya tentang tugas ini ya. Jika nanti kurang jelas, antum boleh telepon Ustadz atau WA ya. Jika ingin mendapatkan jawaban yang cepat, antum boleh telepon langsung. Bagi anak-anak Ustadz ya. Nah, kemudian antum boleh juga buatkan pengamatan dan pengontrolan tentang ini ya anak-anak Ustadz ya. Pakan nih, pakan boleh antum tampilkan lagi pakannya ya, komposisi pakannya apa saja. Kemudian ini tetap
untuk kesehatannya, kemudian kotorannya ya. Nah, jadi sebenarnya anak-anak Ustadz, memelihara hewan itu ya bukan kita hanya suka karena bentuknya saja, tapi kita harus bisa memperhatikan ya, memperhatikan kebersihan hewannya, kemudian vitamin-vitamin yang dibutuhkan. Nah, jadi ini antum harus juga perhatikan ya. Nah, Ustadz rasa itu saja ya anak-anak Ustadz yang perlu antum lampirkan. Ya, ini kolom yang pertama dan ini ya. Oke, baiklah anak-anak Ustadz, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu adalah pengolahan bahan pangan ikan dan daging. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, di Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak. Kekayaan alam Indonesia terdapat bukan hanya dari sektor kekayaan migas, minyak bumi, dan tambang, tetapi juga kekayaan alam non migas seperti sektor pertanian, ya, perikanan, dan peternakan. Sektor pertanian menjadi sumber pangan dan memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna, yang menjadi sumber zat-zat yang diperlukan oleh tubuh berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Bahan pangan yang memiliki kandungan karbohidrat, vitamin, dan mineral sudah kita pelajari ya anak-anak Ustadz di kelas sebelumnya ya. Dalam bab ini antum akan mempelajari tentang kandungan protein hewan yang terdapat pada olahan ikan dan daging ya, meliputi sumber pangan hewani ini, susu, telur, ikan, dan daging, serta produk-produk olahan bahan dasarnya berasal dari hewan, memiliki kandungan gizi yang tinggi ya. Pengolahan bahan pangan hewani bertujuan untuk memperlambat kerusakan diakibatkan reaksi biokimiawi serta menghasilkan produk olahan yang secara sensorik atau aroma, rasa, dan teksturnya memiliki bentuk yang menarik dan bernilai gizi tinggi. Nah, ini anak-anak Ustadz perlu antum garis bawahi ya, bahwa ya pengolahan bahan ini ya, bahan makanan khususnya hewan adalah bertujuan untuk memperlambat kerusakan ya. Jadi artinya anak-anak Ustaz, jika tidak diolah maka bahan makanan ini akan cepat busuk ya. Untuk itu kita harus mengolahnya ya, dengan tujuan untuk memperlambat dan juga bisa menambah cita rasa juga ya yang kita untuk kita makan ya. Ya, bahan pangan ikan dan daging yang masih mentah memiliki kandung air yang tinggi ya anak-anak Ustaz, sehingga dapat membuat ikan dan daging menjadi cepat rusak. Oleh karena itu harus cepat dilakukan pengolahan. Cara pengolahan bahan ikan dan daging yang sering dilakukan berupa pengawetan dengan cara pembekuan, pengeringan, pengasapan, dan kari. Jenis produk olahan ikan dan daging yang sering ditemukan di masyarakat berupa pindang ikan, pepes ikan, ya, pepes ayam, ayam goreng, sop ayam, daging, ataupun kambing, ya. Nah, ini kita juga sering menemukan jenis makanan sate ya. Ya, sate juga bisa terbuat dari bahan ikan, ayam, dan daging sapi. Kemudian dendeng, rendang, dan sebagainya. Ya, ini anak-anak Ustadz ya. Sepertinya ini sudah Ustadz jelaskan di pekan lalu ya. Nah, ini baik anak-anak Ustadz, kita masuk. Nah, ikan dan daging menjadi makanan ya. Baiklah, ikan dan hewan ternak penghasil daging banyak dibudidayakan di Indonesia, tapi saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia. Nah, ini sepertinya juga sudah Ustadz jelaskan kepada antum pada pekan lalu ya, bahwa sebenarnya kebutuhan
terhadap ikan dan daging di Indonesia ini masih belum cukup ya, belum mencukupi. Ya, hal ini apa? Terbukti dengan masih banyaknya impor ikan dan daging dari luar negeri. Ya, seperti kalau daging sapi itu kita masih mengimpor dari Australia. Nah, dan kemudian beberapa jenis ikan yang belum dapat dibudidayakan seperti ikan salmon dan banyak diimpor dari Amerika. Nah, memang ikan salmon ini anak-anak Ustadz bukan ikan khas Indonesia, ya, tetapi peminat terhadap ikan salmon ini di Indonesia sangat tinggi juga ya anak-anak Ustadz. Nah, justru itu kita belum dapat membudidayakan jenis ikan ini sehingga kita harus banyak mengimpor dari Amerika, tempat asalnya ikan ini. Ya, ini anak-anak Ustadz ya, ini ada ikan dan daging ya, kemudian yang sudah Ustadz jelaskan kan lalu ya, Ustadz ulangi kembali ya. Ikan adalah anggota vertebrata atau yang berdarah dingin ya anak-anak Ustadz, yang hidup di air dan bernapas dengan menggunakan insang. Ya, tentunya anak-anak Ustadz kalau dikatakan hewan ikan itu sudah tidak asing lagi. Ikan dapat ditemukan di berbagai ekosistem, ada di perairan tawar, payau, dan laut. Nah, ini anak-anak Ustadz ya. Jadi ikan itu terbagi menjadi 3 berdasarkan tempat hidupnya ya. Dia bisa di air tawar ya, kemudian air payau ataupun air laut. Beberapa spesies ikan sudah dapat dibudidayakan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan ikan. Ya, tentunya yang kita sering melihat itu adalah pembudidayaan ikan air tawar anak-anak Ustadz ya. Air tawar. Kalau ikan air laut itu sepertinya dia hidupnya lebih alami ya. Sangat jarang sekali kita melihat ada pembudidayaan ikan air laut, tetapi mungkin ya kalau di keramba-keramba itu bisa juga ya. Daging, kemudian daging anak-anak Ustadz sebagai bahan olahan ya. Bagian lunak di tubuh hewan ini ya, yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan ya, daging. Sebenarnya ya sumber olahan pangan ya, jadi yang berasal dari daging ini dapat dibedakan menjadi 2 anak-anak Ustadz, yaitu daging yang berwarna putih dan daging yang berwarna merah ya. Daging berwarna putih biasanya lebih cenderung berasal dari unggas ya, contohnya ayam. Sedangkan yang berwarna merah berasal dari hewan berkaki 4 seperti sapi, kerbau, kambing ya anak-anak Ustadz. Nah, jadi ada dibagi menjadi 2 ya anak-anak Ustadz berdasarkan ini warnanya. Nah, ini yang pertama adalah jenis ikan dan daging ya. Ya, jadi ikan dan daging anak-anak Ustadz ya banyak sekali jenisnya. Di sini hanya dapat diuraikan jenis ikan dan daging yang umum kita jumpai di Indonesia. Ya, ini contohnya ikan anak-anak Ustadz, ikan yang banyak hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya ya, terbagi menjadi 3. Nah, ini perlu nih anak-anak Ustadz catat ya, yaitu seperti yang di awal Ustadz katakan tadi ya, perairan tawar, payau, dan perairan laut. Hewan pedaging yang umumnya banyak dibudidayakan adalah unggas dan hewan berkaki 4. Nah, ini anak-anak Ustadz ya, unggas dan berkaki 4. Antum boleh juga nih, siapa tahu antum memang nanti pada prakteknya ingin, Ustadz ana hewan ternak hiasana ayam saja Ustadz. Kenapa? Karena ayam nanti jika sudah berkembang biak bisa dikonsumsi. Nah, bagus tuh anak-anak Ustadz kalau pemikiran antum seperti itu. Jadi kita tidak banyak orang memelihara hewan ini ya cuman untuk senang-senang saja ya anak-anak Ustadz ya. Senang. Tapi dia tidak bisa menghasilkan ya secara ekonomi. Ya antum bisa juga. Ana senang nih Ustadz dengan ikan nih ya. Tapi ana maunya ikannya ikan-ikan yang bisa dikonsumsi.
Ya, misalnya ikan gurami antum. Nah, jadi ada ikan gurami itu anak-anak Ustadz yang warnanya merah ya atau kekuning-kuningan, itu juga bisa dijadikan ikan hias ya. Banyak sekali sekarang anak-anak Ustadz bahwa hewan-hewan yang konsumsi ini dijadikan juga hewan hias ya, seperti ikan gurami. Ada juga sekarang ikan lele yang kita sering ya temukan sebagai ikan konsumsi, bahkan sudah dijadikan ikan hias ya. Ada lele yang berwarna putih, lele yang albino, atau justru ada juga ikan lele yang putih berbintik hitam ya, seperti warna sapi ya. Ada, itu dijadikan juga hewan hias ya. Padahal kita kenal bahwa lele ini adalah ikan konsumsi ya anak-anak Ustadz. Nah, jadi bisa tuh antum jadi bahan pertimbangan antum untuk ternak hewan hias antum ya. Ya siapa tahu nanti antum berhasil dalam berternak ya, kemudian antum bisa jual ya, dapat menghasilkan uang ya. Nah, baiklah Ustaz, lanjutkan anak-anak Ustaz. Yang pertama adalah ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian waktunya atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau ya. Dalam banyak hal, lingkungan air tawar berbeda dengan lingkungan perairan air laut. Dan yang paling membedakan adalah tingkat salinitasnya ya. Jenis-jenis ikan air tawar sebagai bahan pangan adalah ini yang seperti Ustaz bilang tadi, ikan lele. Kemudian kita kenal ikan mas, ikan gurami, dan banyak lagi anak-anak Ustaz ya. Ada ikan nila juga, nah, macam-macam ya. Kandungan gizi ikan air tawar hampir menyerupai dengan ikan air laut ya. Jadi ini anak-anak Ustaz ya. Kalau ditanya, mungkin orang berbeda seleranya. Ustaz, anak lebih suka ikan air laut kalau untuk dimakan ya. Ada juga yang ikan air tawar ya. Memang kalau dari segi harga ya, ikan air laut tuh lebih mahal ya anak Ustaz dibandingkan ikan air tawar harganya. Kemudian ini anak Ustaz, ikan lele. Nah, ini ikan yang populer ya, sangat populer di Indonesia ini ya. Ikan lele adalah jenis ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang berwarna abu-abu sampai kehitaman. Kulitnya licin, agak pipih memanjang, serta memiliki kumis ya, atau disebut dengan catfish ya anak Ustaz ya, yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Contoh hasil pengolahan ikan lele berupa pecel lele ya. Nah, ini pecel lele anak-anak Ustaz yang sangat populer nih di daerah Jawa, sekarang sudah populer juga di daerah Sumatera nih. Banyaknya pedagang-pedagang ya pecel lele ya di daerah kita saat ini. Salah satu hidangan khas Lamongan ya anak Ustaz ya. Kemudian ada abon lele, keripik kulit lele, kemudian lele asap. Nah, kalau lele asap ini lele sale nih ya anak Ustaz ya. Ini sering juga nih. Ini kita jumpai di daerah kita ini, banyak lele asap. Ya anak Ustaz, ini olahan-olahannya. Ya. Tentunya kalau kita ya tidak ya, ada juga yang tidak menyukai jenis ikan ini ya, mungkin karena bentuknya atau mungkin karena tempat tinggalnya ya. Lele ini kan ikan yang kemakan segala ya anak-anak Ustaz ya. Jadi ada juga yang kurang menyukai jenis ikan ini ya. Baiklah, yang kedua adalah jenis ikan mas ya. Ini ikan mas. Ikan mas adalah ikan air tawar yang bernilai ekonomis tinggi dan sudah tersebar luas di Indonesia. Bentuknya agak pipih memanjang ya, dan tegak. Mulutnya terletak di ujung di tengah dan dapat disembulkan. Bagian anterior mulut terdapat dua pasang sungut berukuran pendek. Secara umum, hampir seluruh tubuh ikan mas ditutupi sisik dan hanya sebagian kecil saja yang
tubuhnya tidak ditutupi sisik. Warna tubuhnya abu-abu mengkilap. Ikan mas dapat dibuat aneka macam masakan seperti pepes ikan mas dan pasmol ikan mas. Nah, ini ikan mas juga terkenal ini anak Ustadz di daerah kita, ya. Jadi ada berbagai macam olahan ikan mas, ya. Berbeda dengan ikan lele tadi. Kalau ikan lele tadi anak-anak Ustadz tidak bersisik, bahkan tubuhnya itu licin karena ada lendirnya. Ya, kalau ikan mas ini dia hampir seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik. Nah, ikan bersisik ini. Ya. Nah, kira-kira antum paling suka ikan mas ini diolah dengan masakan apa, anak-anak Ustadz? Ya. Ya macam-macam ya, bisa digoreng tapi bisa digulai ya. Ini jenis ikan mas. Kemudian ini berikutnya nih, anak Ustaz, ikan bawal. Nah, kalau antum lihat, perhatikan gambar ini ya, dari bentuk susunan ya, mulut giginya ya, ikan bawal ini kita lihat hampir mirip dengan ikan piranha yang ada di Afrika ya Ustaz. Ya anak Ustaz, ikan yang buas ya, yang memang dia bisa memakan ya ikan-ikan lain. Nah, ini ikan bawal, tapi jenis ikan bawal ini berbeda ya, tidak seganas ikan piranha. Baiklah, ikan bawal adalah ikan berbadan pipih dan berenang secara bergerombol. Nah, sama seperti ikan piranha juga dia bergerombol. Ya. Bawal sering juga ditemukan beriringan di dasar perairan. Dari arah samping tubuh, bawal tampak membulat oval. Bagian tubuh ikan bawal berwarna kuning kemerahan. Contoh hasil pengolahan ikan bawal berupa bawal asam manis dan ikan bawal bakar. Adakah khas masakan di daerah kita yang terbuat dari ikan bawal, anak-anak Ustaz? Jarang ya anak-anak Ustaz ya. Ustaz kalau di Medan ini jarang sekali melihat olahan jenis ikan bawal ini di warung-warung ya. Yang paling banyak kita lihat ikan lele ya, lele, nila, nah, itu sering kita ya. Ikan gurami, ya, tapi bawal ini sepertinya setahu Ustadz ini jarang ya. Berikutnya adalah perairan ikan payau. Tadi ikan air tawar ya anak-anak Ustadz, ini ikan air payau. Ya, ikan air payau itu yang hidupnya di air payau ya, perairan payau, yang merupakan percampuran dari air tawar dan air laut seperti di Muara. Jadi kalau antum perhatikan ada aliran sungai yang menuju ke laut, ya maka sebelum laut itu ya, perantara antara sungai dan laut itu airnya sudah payau anak-anak Ustadz. Tidak tawar dan juga tidak terlalu asin ya, tidak asin ya. Jadi payau. Nah, di sini juga banyak ya jenis ikan ya yang ada di perairan ini. Nah, ini contohnya anak-anak Ustaz ya. Ini ikan bandeng. Nah, bandeng ya, bentuk-bentuknya juga kita bisa lihat ya. Ikan bandeng merupakan ikan yang habitat aslinya itu di laut. Tetapi saat ini ikan bandeng sudah banyak dibudidayakan di air payau. Ikan bandeng memiliki tubuh memanjang, agak gepeng, warna hitam kehijauan dan keperakan di bagian sisinya. Saat ini hasil olahan yang terkenal dari ikan bandeng itu adalah bandeng presto ya, yaitu bandeng yang dimasak dengan cara dikukus atau direbus dengan tekanan tinggi sehingga durinya menjadi lunak. Bandeng presto ini sering menjadi oleh-oleh khas Semarang. Jadi anak-anak Ustaz, kalau antum berjalan-jalan di daerah Semarang itu
olahan ikan bandeng ini sudah menjadi eh, oleh-oleh khas ya, ciri-ciri oleh-oleh khas daerah Semarang. Jadi nanti antum beli ikan bandeng presto ya, durinya itu sudah lunak anak-anak Ustaz. Jadi ketika antum gigit itu durinya pun sudah rapuh. Ya, jadi presto itu dimasak dengan tekanan yang tinggi sehingga bisa menjadi lembut ya, bandeng presto. Ini sangat terkenal anak-anak Ustaz. Ya. Jadi antum kalau olahan makanan ya ikan itu bandeng presto sudah pasti menjadi ciri khas kota Semarang. Nah, kemudian ini anak-anak Ustaz ikan kakap. Ikan kakap ada yang berwarna putih, ada juga yang berwarna merah. Nah, ini di gambar kita ini adalah ikan kakap yang berwarna putih, ya. Jadi ikan kakap putih adalah ikan yang mempunyai toleransi yang cukup besar terhadap kadar garam. Ikan kakap memiliki warna merah cemerlang, mulut lebar, sedikit serong dengan geligi halus. Bagian atas penutup insang terdapat lubang kuping bergerigi. Ikan kakap ini merupakan ikan yang banyak digunakan dalam pembuatan olahan ikan frozen food, ya, seperti otak-otak, siomay, kaki naga, dan nugget. Nah, ini ya anak-anak Ustaz ya. Dia diolah lagi menjadi jenis makanan lain ya. Misalnya siomay, nah, atau otak-otak itu antum ya, atau nugget. Antum sering dimakan nugget ya kan? Dari ikan. Ya, ini termasuk jenis ikan yang sering ditemukan saat membuat olahan makanan ini. Ya. Baiklah anak-anak Ustadz, ikan perairan air laut insya Allah kita akan lanjutkan di pekan depan ya. Jangan lupa anak-anak Ustadz antum terus belajar dan tugas-tugas tetap dikerjakan anak-anak Ustadz. Jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, harapkan antum jangan malu-malu ataupun sungkan untuk menanyakan kepada guru-guru antum. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, mungkin sampai sini saja Ustadz sampaikan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan antum. Ustadz tutup pembelajaran ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.